kita cuci tangan 6 langkah seperti biasanya, lalu kita perkenalan pada pasien, identifikasi video pasien, lalu sebutkan tujuannya kepada pasien, dan nanti di menial sign itu ada pemeriksaan kaku kuduk, lesku, kernik, Brudzinski 1 sampai 4. Jadi kita sebelum melakukan pemeriksaan menial sign, kita pastikan posisi pasien itu tidur terlentang, tidak memakai bantal. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan menial sign, kita dulu apakah memeriksa kaku leher atau tidak. Cara untuk memastikan tidak ada kekakuan otot pada pasien. Lalu jika tidak ada kekakuan, kita bisa lanjutkan untuk pemeriksaan pada bagian kaku kuduk dengan cara tangan kiri di dada, lalu tangan kanan di belakang kepala. Jika dagu pasien menyentuh dada, itu normal. Jika pasien tidak menyentuh dada, ada jarak 2 jari, itu positif kaku kuduk. Lalu selanjutnya yaitu kernik. Selain itu disertai dengan mungkin dia perasaan nyeri ya. Jadi dia agak nyeri, aku nyeri selanjutnya. Kernik itu pasien tetap terlentang seperti ini dengan posisi supinasi. Terus kita menepuk salah satu sendi pinggul pasien. Ini kalau di sini, nah ditepuk 90 derajat. Positif jika pasien merasakan nyeri punggung pada bagian bawah saat ditahan seperti ini, itu positif. Tapi normal jika tidak terasa nyeri tapi bisa ditepuk 90 derajat. Lalu selanjutnya pemeriksaan rescue. Pemeriksaan rescue yaitu tangan kanan paha, lalu tangan kiri, tangan kanan di paha, lalu tangan kiri di sini. Selanjutnya kita ini 30 sampai 70 derajat. Lalu dikatakan positif jika ada nyeri yang muncul pada sekitar bawah panggul. Selanjutnya melakukan Brudzinski 1. Tangan kiri di belakang kepala pasien nanti. Jadi Brudzinski 1 seperti yang tadi. Nah, ini dikatakan positif jika kedua kaki refleks. Jadi pada saat pasien disuruh mundur seperti ini, lalu ada refleks kaki, itu dikatakan positif. Lalu untuk Brudzinski 2, tangan kiri berada di tungkai kaki, tangan kanan di paha. Itu positif jika pada saat kita ekstensikan itu terasa nyeri pada lutut bawah. Lalu untuk Brudzinski 3 menggunakan
jari dengan menekan tulang pipi bagian osigomatikus di bawah osigomatikus secara bersamaan atau bergantian. Seperti ini nanti dikatakan positif jika kedua si pasien mengalami fleksi atau terangkat secara tidak sengaja. Dari sini ya Mbak Sari. Itu bisa dikatakan positif pada Brudzinski 3. Lalu untuk Brudzinski 4 menekan tulang sinuses pubis secara langsung. Jadi ini sinuses pubis lalu ditekan secara langsung. Lalu amati apakah ada gerakan fleksi pada kedua tungkai baik di sendi panggul atau di kaki. Jadi seperti ini lalu refleks seperti ini. Itu dikatakan positif jika fleksi pada sendi panggul. Jadi kita tekan seperti ini. Lalu ada fleksi yang secara tidak sengaja ini dinamakan positif. Yang 4 ya, memang sebanyak itu memang ya. Tapi kalau di beberapa literatur ada yang menjelaskan itu ada minimalnya ya. Yang pertama itu adalah jadi ini kan untuk melihat bahwa dia ada paradigma di bagian meningial atau tidak ya, kan gitu. Nah, yang pertama itu adalah tes kaku kuduk ya. Jadi kelompok tadi sudah jelas satu ya, jadi dia digelengkan, rotasikan di mana ada kepatan atau tidak ya. Nah, saat dia di kaku kuduk itu sebenarnya kaku kuduk itu plus sama Brudzinski. Ya, jadi kalau tadi kan satu-satu, akhirnya mau tes Brudzinski 1 balik lagi tuh layarnya ditekuk kan ya. Jadi saat tes kaku kuduk itu sambil mengevaluasi kakinya. Karena kalau cuma ditekuk ini terus kakinya layarnya ditekuk karena kaku kuduk ya. Nah, terus sambil kakinya juga bergerak, artinya dia Positif. langsung positif 2 kan. Jadi positif kaku kuduk positif, Brudzinski 1 ya positif. Artinya Brudzinski dia positif kan begitu ya. Terus yang ketiga adalah tadi kenik sign ya, tadi dia ada kekakuan dan kadang dia akan disertai dengan gerakan kontralateral ya. Jadi ada kakinya juga yang sebelah kontralateral yang kita periksa itu juga dia ikut sedikit bergerak kan seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya itu ya, tapi lebih detailnya tadi kelompok tadi ya sudah menjelaskan ya. Jadi kalau standar itu ya tadi ya kaku kuduk ya, kemudian dia adalah kenik sign, kemudian Brudzinski 1 dan Brudzinski 2. Sudah itu aja kan gitu, nggak usah ya. 3 dan 4 mungkin sudah mewakili gitu loh, sudah mewakili yang tadi ya. Nanti secara detailnya nanti bisa dilihat di YouTube ya, terkait dengan meninggal sen ya seperti itu. Tapi minimal itu tadi sudah tahu lah ya kan. Saya secara pribadi pun juga nggak pernah melakukan pemeriksaan pada pasien meningitis karena ya itu tadi kita belum tentu pada waktu praktek itu ketemu pasien tersebut. Tapi standarnya kita itu teori tahu caranya, jangan sampai meninggal sen bisa ada kaku kuduk, ada Brudzinski, ada kenik sign, terus itu caranya gimana? Kamu udah bisa. Nah itu kan sudah waktu interview kerja kamu udah gugur. Ya itu kan tahu aja, tahu tapi tidak paham bagaimana cara kamu meriksa kan gitu. Jadi orang itu jangan menunggu ada pasiennya baru belajar. Nah, tapi harus tahu konsep.